Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam aktivitas Bapak Ibu. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus, kiranya Engkau berkenan kepada kami semua, sehingga dalam persekutuan ini anugerah dan kasih setiamu yang menolong kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Mari kita ambil Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mengikuti. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Bapak, Ibu, dan saudari, izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tema kita yaitu kesetaraan di hadapan Tuhan. Kesetaraan itu bagaimana, Bapak Ibu? Apakah dikatakan setara apabila sama? Atau yang sama itu disebut setara? Bapak Ibu, kesetaraan itu bukanlah sama, atau artinya bukan soal kesamaan. Mengapa demikian? Kalaulah kita mau memperjuangkan kesamaan atau mengharuskan kesamaan, itu tidak bisa. Kan tidak mungkin laki-laki harus sama dengan perempuan. Masa kan laki-laki harus ikut bisa hamil atau bisa melahirkan? Kan tidak. Artinya manusia itu, laki-laki dan perempuan itu ada kodratnya masing-masing. Sehingga kesetaraan itu bukanlah sama. Karena ada orang juga mengatakan, kalau kamu perempuan mau supaya sama, ya kamu harus menjadi kuatlah seperti kami. Nah, bisa angkat berat yang 100 kilo, bukan itu. Sehingga ketika ada kaum perempuan memperjuangkan kesetaraan gender, itu bukan mau bilang supaya mereka mau sama dengan laki-laki, tapi mereka memperjuangkan yaitu kesetaraan, hak yang sama, posisi yang sama, sederajat. Nah, bagaimana sih kaum perempuan di muka bumi ini dalam sejarah mereka sehingga muncul teologi feminisme dan lain sebagainya? Bahwa ternyata sejarah memperlihatkan pada abad-abad yang lalu, bahkan Alkitab juga mencatat dan memperlihatkan bahwa kaum perempuan itu dinomor duakan. Bahkan dalam dunia politik mereka tidak diperhitungkan, apalagi yang namanya untuk memimpin, apalagi bahkan dalam suami istri mereka begitu mudah untuk disakiti, bahkan seperti barang yang tidak ada harganya, yang bahkan begitu gampang untuk diperjualbelikan.
Artinya penindasan kepada perempuan itu ketika itu adalah hal-hal biasa. Bahkan terjadi pembunuhan terhadap mereka. Makanya Bapak Ibu dan saudari, saat ini kita sudah bersyukur di negara yang kita cintai ini, di tempat kita menikmati ini, kita bersyukur. Kalau kita ingatlah sejarah bangsa kita, bagaimana ketika itu kaum perempuan tidak bisa mengecap pendidikan. Oleh karena perjuangan Raden Ajeng Kartini, sehingga dialah sebagai pelopor boleh mencapai atau mengecap pendidikan yang baik, sehingga dia menjadi betul-betul pelopor bangsa kita sebagai seorang perempuan yang pertama. Dan akhirnya saat ini kan ternyata banyak orang bebas, setiap orang bebas untuk mengecap pendidikan setinggi-tingginya. Demikian kaum perempuan bebas, mau bekerja di mana, mau bagaimana, mau posisi apa. Artinya ada kebebasan, ada kemerdekaan yang boleh diperoleh oleh kaum perempuan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana ketika kasus-kasus saat ini? Yaitu ternyata ada juga dan banyak terjadi KDRT di rumah tangga. Oleh karena secara fisik mungkin perempuan itu lemah, sehingga mudah sekali laki-laki melukai, bahkan membunuh, bahkan mengabaikan, bahkan meninggalkan. Kasus-kasus demikian banyak. Tetapi ada juga bahwa ketika perempuan itu mungkin ya secara jabatan baik, atau mungkin gajinya lebih tinggi, sehingga dia meremehkan suaminya, tidak menghormati suaminya. Apakah ini juga dibenarkan? Lalu bagaimana Bapak Ibu? Alkitab berbicara tentang perempuan dan laki-laki. Perempuan diciptakan, itu apa alasan Tuhan? Nah, mari kita buka ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik seorang itu seorang diri saja, sehingga aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah binatang-binatang daratan dan juga hewan-hewan di udara. Semua itu Tuhan ciptakan. Lalu kemudian Tuhan bawa itu kepada manusia itu, kepada Adam. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Adam supaya membuatlah nama-nama itu semua. Sehingga nama-nama yang dibuat oleh manusia itulah sebutan setiap binatang-binatang yang ada. Nah, ini menggambarkan Bapak Ibu bahwa manusia itu adalah mitra Tuhan. Artinya ada perintah Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk dikuasai, tapi juga untuk dipelihara. Sehingga bagaimana manusia itu menjadi senang, bagaimana manusia itu mempunyai banyak teman ketika itu, yaitu para hewan-hewan yang sudah diciptakan Tuhan. Ada yang di darat dan ada yang di udara. Tetapi Bapak Ibu, baginya tidak menemukan sosok penolong yang sepadan. Kenapa dia tidak menemukan? Ternyata sosok penolong itu bukanlah persoalan dia ada di samping. Bukan. Ternyata manusia itu, Adam itu tidak bisa mengerjakan semuanya itu. Tidak bisa menguasai dan memelihara semuanya itu dengan sendirinya. Artinya tidak bisa mengerjakan perintah Tuhan. Tidak mampu. Sehingga dia tidak menemukan sosok penolong yang sepadan dengan dia. Karena sosok penolong itu seperti apa, Bapak Ibu? Sosok penolong itu memang
Orang itu haruslah bisa diajak berkomunikasi, ngobrol, lalu kemudian saling menopang, lalu kemudian mengasihi, lalu kemudian mendengar apa yang menjadi harapan-harapan. Artinya sosok penolong yang sepadan itu yang bisa mengerti, yang memang betul-betul mensupport, menyemangati, bahkan memberi kekuatan. Nah, ternyata di sini manusia itu sangat rindu mendapatkan itu, sangat berharap menemukan itu. Artinya siapa di sini yang butuh? Laki-laki itu, manusia itu. Lalu kemudian Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kepeduliannya, Dia berinisiatif. Lalu Tuhan membuat manusia itu menjadi tidur nyenyak, lalu diambilnyalah rusuk. Lalu kemudian dari situ dibangunnyalah seorang perempuan. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perempuan itu diberikanlah kepada manusia itu. Nah, dengan sangat senang manusia itu atau laki-laki itu mengatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulangku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Berseru laki-laki itu. Begitu karena senangnya berseru. Inilah bukti bahwa apa yang diharapkan dia peroleh. Sehingga seruan itu sangat puitis. Itu menggambarkan hatinya yang sangat senang. Hatinya yang sangat senang. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihatlah perbandingan antara hewan-hewan dan manusia. Kan sama-sama makhluk hidup, sama-sama Tuhan ciptakan, sama-sama disandingkan kepada Adam, kepada manusia itu. Ternyata hewan-hewan tidak bisa mendampingi laki-laki itu, tapi perempuanlah yang bisa mendampingi laki-laki itu, yang dianggap sebagai sosok yang sepadan, yang menolong. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, memang pantaslah seorang perempuan ada itu karena memang dia sebagai penolong. Dia dibutuhkan bagi laki-laki itu. Dia dibutuhkan bagi laki-laki itu. Kalau dalam bahasa aslinya penolong itu adalah ezer, yang artinya pembantu, memberi bantuan atau membantu. Tapi di sini bukan mau mengucilkan Bapak Ibu, bukan mau mengucilkan seorang perempuan. Kenapa? Karena dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 pun Allah di situ disebut juga Ezer, yaitu penolong orang Israel. Nah, kan jelas bahwa penolong itu secara wibawa dia luar biasa karena dia menolong. Itulah posisi seorang perempuan, menolong. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau sudah kita tahu bahwa ternyata laki-laki itu yang membutuhkan seorang perempuan sebagai sosok yang memang yang sepadan, sebagai sosok yang sepadan baginya. Lalu pantas seorang perempuan kita sakiti, lalu pantas seorang perempuan itu kita lukai, kita buang. Pantaskah? Tentu tidak, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan saudari, di dalam perjanjian lama juga konsep penolong ini memang dalam perjanjian lama konsep penolong ini adalah sosok yang membuat seseorang itu mencapai tujuannya. Artinya kalau dalam berumah tangga, suami istri itu penting sekali peran sebagai istri. Kenapa? Penting karena memang dengan dukungan istri, apa yang diharapkan keluarga itu, apa yang dicita-citakan suami itu boleh tercapai.
Karena apa? Karena penting sekali semangat dari seorang istri. Karena apa? Dia mendengar dengan setia, lalu dia selalu setia menjadi sahabat, lalu dia selalu mendampingi, merawat. Itu luar biasanya seorang pendamping, seorang istri, seorang perempuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudari, di ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari ayat 24 ini jelas Tuhan menghendaki supaya laki-laki dan perempuan bersatu, menikah, berkeluarga. Supaya apa? Beranak cucu, berkembang biak, sehingga memenuhi bumi, menguasai bumi, memelihara, merawat kehidupan. Karena kan kita adalah mitra Tuhan. Sehingga penting sekali yang namanya keluarga. Supaya keluarga itu betul-betul hidup di dalam Tuhan dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan dan bahkan mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga bagaimana untuk saling menopang, saling mengasihi, bahwa istri menghormati suami, suami menyayangi istri, istri dengan setia merawat, mendampingi. Artinya dia menyatakan dirinya sebagai sosok penolong bagi suaminya. Demikian suami selalu melindungi. Demikian suami selalu menganggap bahwa istrinya adalah bagian dirinya. Karena itu yang Tuhan kehendaki, supaya melalui keluarga itu nama Tuhan dipermuliakan. Melalui keluarga itu di tengah-tengah gereja dia menjadi berkat. Bahkan di antara keluarga, para kerabat, keluarga itu betul-betul menjadi berkat, bersinar, sehingga dirasakan, sehingga banyak orang melihat luar biasa keluarga itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi janganlah kiranya seorang perempuan itu, kembali lagi saya katakan, kita buat seperti di abad ke-10 konteks teks ini, bahwa ketika itu sangat mengeri loh. Seorang perempuan itu begitu mudah mereka mencampakkan perempuan, menindas perempuan, bahkan dalam suami istri, ya perempuan diperjualbelikan. Bahkan perempuan dalam politik bagaimana tidak diperhitungkan. Ya syukurlah kita Indonesia perempuan sudah pernah menjadi seorang presiden. Artinya kiranya janganlah perempuan kita buat seperti harga barang. Kapan saja kita butuh baru kita cari. Tidak demikian. Tidak demikian. Tapi perempuan adalah seorang ibu. Seorang yang memang harus kita hormati. Seorang yang memang harus kita hargai. Harus kita sayangi. Sehingga adanya kesetaraan. Tapi kiranya janganlah seorang perempuan malah mendominan. Sehingga meremehkan suaminya. Sehingga menganggap rendah suaminya. Sekalipun suamimu itu tidak punya pekerjaan, sekalipun suamimu itu adalah sakit-sakitan, tetaplah jadi penolong dalam hidupnya, dalam keluarga itu. Ya kiranya Bapak Ibu dan saudari, di ayat 25 mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya ketika itu adalah mereka belum berdosa. Mereka masih damai hubungannya dengan Tuhan, sehingga mereka merasa tidak malu. Tapi ketika mereka sudah merasa malu, disitulah mereka sudah mengetahui dosa. Kiranya kita sebagai mitra Allah, mari Bapak Ibu, kita sebagai mitra Allah, kita masing-masing keluarga, kita kerjakan kemuliaan Tuhan. Melalui pikiran kita berpikir
Dan melalui tenaga, melalui apa yang kita miliki, kita mengerjakan sesuatu, dan setiap aktivitas kehidupan kita kiranya jadi berkat bagi Tuhan. Dan demikian kita yang berumah tangga, kita sebagai suami istri, tetaplah kita saling menghormati, saling menyayangi, sehingga ada keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Dan keluarga Bapak Ibu semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat menikmati kehidupan yang Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah memberkati firman-Mu, sehingga ini menjadi perenungan bagi kami, sehingga benar-benar kami boleh memperoleh kekuatan, dan bahkan kami sungguh sangat merasakan kesejukan atas kehadiran perempuan yang Kau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai keluarga, untuk selalu mendampingi kehidupan kami sebagai suami, dan ajari juga suami untuk menyayangi istri dan peduli kepada istri. Itulah harapan kami, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.